Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Kolama Astrid dengan NPM 20180111038 akan melakukan pemeriksaan mengenai saraf kranial. Baiklah, mari kita mulai. Pada pemeriksaan kali ini ada 12 saraf kranial yang akan kita periksa, yaitu yang pertama nervus atau saraf 1, nervus olfaktorius, yang kedua nervus opticus, yang ketiga nervus oculomotorius, yang keempat nervus trochlearis, yang kelima nervus trigeminus, yang keenam nervus abducens, ketujuh nervus facialis, yang kedelapan nervus vestibulocochlearis, 9 nervus glossopharyngeus, yang ke-10 nervus vagus, yang ke-11 nervus accessoris, dan yang terakhir nervus hypoglossus. Baik, untuk pemeriksaannya akan kita mulai sekarang ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Dr. Hanifah, dokter yang berjaga pada klinik malam hari ini ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Saparudin. Usianya berapa Pak? 58 tahun. Baik, malam hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Mungkin ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dan akan memakan cukup waktu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Saya akan berusaha untuk mengurangi rasa tidak nyamannya, Pak ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya, saya akan melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, sudah. Pemeriksaan pertama akan kita mulai dengan pemeriksaan nervus olfaktorius mengenai nervus penciumannya. Baik Pak, Bapak bisa untuk menutup mata Bapak. Saya akan memberikan sensasi bau. Bapak tolong ya. Tutup dulu hidung sebelahnya Pak, salah satu ya. Silakan buka nafas dan cium. Tercium Pak? Ya, tercium. Sebelahnya Pak. Nafas lagi. Baik, sudah. Bisa dicium ya Pak ya? Ya, bisa. Bau apa Pak? Oh, minyak kayu putih. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus opticus atau untuk penglihatannya. Ya. Baik, untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan untuk ketajaman penglihatannya menggunakan alat yang bernama Snellen chart. Kita akan mulai. Baik Pak, bisa berdiri. Ya. Maaf Pak ya. Baik Pak, kita mulai pemeriksaan ketajaman dari visus matanya. Jaraknya sendiri bisa mundur terlebih dahulu sedikit Pak. Ya, terus lagi. Cukup Pak. Kurang lebih jaraknya 20 kaki atau 6 meter. Kita mulai, saya tunjuk bahwa baca keseluruhannya. Ya. Silakan. I. Ini angka 1. Baik. F. P. Ini T. O. Z. Oke ya. L. P. I. D. Terus P. I. G. F. D. ya. I. D. F. G. Z. P. Ya, terus F. I. L. O. P. Z. D. D. I. F. P. O. T. I. G. L. I. F. G. D. F. cukup G. Pak. Ini O. O, Nah, ya. baik ya. Untuk visusnya di sini apa ya? Di angka 9 yaitu 20/10 visusnya. Baik, silakan duduk kembali Pak. Baik, masih pada pemeriksaan nervus opticus, kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang atau konfrontasi. Nah, silakan duduk tegak. Kita berjarak 30-50 cm, kira-kira sekepal. Baik, kita mulai. Mata Bapak lihat ke mata saya saja ya. Bapak lihat mata saya. Ya, baik. Saya akan ke superior. Apakah terlihat jari saya? Ya, terlihat. Inferior. Bapak lihat mata saya saja ya. Inferior. Masih? Masih. Lagi? Masih. Lagi? Masih. Baik, masih? Masih. Lagi? Masih. Lagi? Masih. Ya? Ya, masih. Baik. Baik, untuk pemeriksaan konfrontasi atau lampang pandang Bapaknya normal sesuai dengan mata saya, masih bisa melihat jari saya sebagai targetnya.
Kemudian kita akan menilai pemeriksaan funduskopi. Funduskopi ini kita lihat menggunakan alat yang bernama oftalmoskop. Kita mulai. Nah, sebagai alat contoh saja. Caranya seperti ini, kita arahkan ke mata bapaknya. Kita dekati pemeriksa untuk melihat diskusnya atau letak fundusnya. Untuk diskus optikusnya, hasilnya normal ya. Kita lihat, ini hasil apabila normal. Di sini terlihat adanya diskus optikusnya. Di sini ada makula, lingkaran ini, dan di sekitarnya itu ada foveanya. Kemudian untuk kapiler yang tebal itu arteri, kemudian ada pembuluh venanya. Untuk contoh yang ada abnormal atau tidak normalnya itu, contohnya seperti adanya hemoragik atau adanya neurovaskular. Baik, ketiga pemeriksaan dari nervus opticus telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk 3 nervus selanjutnya, yaitu nervus 3, nervus oculomotorius, nervus 4, nervus trochlearis, dan nervus 6, nervus abducens. Pertama, kita akan melihat gerakan okuler duksi atau monokuler ya. Baik, sebenarnya ini hampir mirip dengan gerakan lapang pandang tadi, namun ada sedikit perbedaannya. Baik, untuk pemeriksaan gerak okuler duksi atau monokuler, kita akan mulai. Kita duduk sejajar dengan pasien kembali, kemudian dengan jarak 30-50 cm. Seperti ini, duduk tegak kembali. Baik. Kita gunakan pena atau jari boleh untuk target fiksasinya. Kita akan gerakan. Ya. Kita akan melakukannya dengan pertama memeriksa salah satu dari matanya ya. Bisa Bapak tutup mata sebelah mata kiri. Ya. Baik, kita akan memeriksa mata kanan terlebih dahulu. Saya juga akan menutup sebelah matanya. Terlihat Pak? Terlihat. 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 Terlihat ya. Terlihat. 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 Terlihat ya. Baik. Sekarang giliran mata sebelahnya ya Pak ya, bisa bergantian. Untuk pemeriksaan mata kirinya sekarang. Terlihat. Lihat. Terlihat. 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 Ya, lihat. Terlihat. Lihat, ya. Ini? Iya, lihat. Ini? Iya, lihat. Baik. Untuk pemeriksaan dari monokuler ini normal ya untuk matanya sesuai apa yang saya lihat atau pemeriksa lihat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari binokuler, tadi monokuler, sekarang binokuler. Untuk pemeriksaan binokuler ini, Bapak tidak usah menutup kedua mata atau satu mata, Bapak ikuti saja target fiksasi yang saya berikan, ikuti ya. Lihat. Lihat. Bisa Bapak ikuti? Lihat. Ya. Lapang kardinal ditambah dengan atas bawah. Sini. Lihat. Sini. Lihat. 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 Lapang kardinal dengan atas bawah sudah. Dan Bapaknya ada respon dan bisa mengikuti gerak dari otot matanya, masih bisa mengikuti gerak fiksasi yang saya berikan. Selanjutnya pemeriksaan refleks pupil. Mungkin ruangannya bisa kita gelapkan terlebih dahulu. Kita akan gunakan pen light. Jauh deh, ya. Baik. Ada refleksnya ya ketika saya berikan sinar. Sekarang masih untuk efek langsungnya. Sebelah kiri ya Pak. Ayo lihat ke mana saja, yang penting jauh. Ya. Bapaknya masih normal untuk gerakannya atau refleks dari mata kanan dan mata kirinya. Sekarang kita akan lihat refleks tidak langsungnya. Apabila saya menyenter yang mata kanan, kita lihat mata kirinya. Saya menyenter mata kanan, kita akan lihat apa refleks yang diberikan mata kirinya. Baik, kita lihat. Baik, sebelahnya Pak. Baik. Apabila saya memberikan refleks dari salah satu, maka salah satunya ikut memberikan respon.
terhadap sinar yang telah saya berikan. Pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan nervus 5, pemeriksaan pada nervus atau saraf trigeminusnya. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan dari sensasi ringan dan nyeri pada permukaan wajah. Kita mulai dengan menggunakan kapas dan menggunakan kayu ya. Kita mulai dengan sentuhan ringan pada wajah pasien. Saya bisa menutup matanya. Ya. Kita usapkan kanan dan kiri. Kita amati reaksi dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dahi kanan dan kiri. Ya. Kita lakukan untuk pipi juga, kanan dan kiri. Kita lihat simetris atau tidaknya dari respon yang diberikan pasien. Untuk rahang. Baik. Ya. Responnya sama ya, simetris, tidak ada respon yang berlebihan dari pasien. Sekarang untuk pemeriksaan rasa nyerinya menggunakan benda tumpul, dahinya, kanan dan kiri, dextra sinistra, kemudian pipinya. Sakit tidak Pak? Enggak. Rahangnya. Baik. Respon yang diberikan tidak berlebihan ya. Bapak bisa untuk menggigit-gigitkan atau gigi ya. Baik, untuk pemeriksaan otot temporalis dan masseternya. Ya, silakan. Ya, bagus refleksnya. Rasakan kembali di temporalisnya. Masseter ada. Temporalis juga ada. Baik, cukup Pak. Ya. Ada juga ya responnya juga tidak berlebihan dan bagus. Memang seharusnya saat kita menggigit-gigitkan atau menggerak-gerakkan gigi kita akan terasa beberapa gerakan dari otot-otot tadi, masseter dan temporalisnya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dari otot pterygoideus anterior dan lateralnya. Ada dua pemeriksaan, uji gigit spatel dan gerakan dari rahang, sisi-sisi rahang. Baik, untuk uji gigit spatel, kita lihat. Bapak bisa gigit ya, saya tadi. Ya. Kita lihat otot medial dari pterygoideusnya. Oke, baik, normal. Kemudian untuk pemeriksaan pergerakan rahang kiri dan kanannya, ini nanti kita lihat dari sisi ke sisi. Bapak bisa rahang bawahnya Bapak gerakan ke kanan dan ke kiri. Ya. Otot dari pterygoideusnya itu sama-sama ya, ekivalen, seimbang. Baik, saya akan tahan ya, memberikan tekanan, Bapak gerakan dari rahang bawahnya. Ya, lanjut. Ya, Pak. Bagus, gerakan otot pterygoideus lateralnya, kanan dan kirinya itu ekivalen atau seimbang. Pasien tadi masih kuat untuk memberikan tahanan atau gerakan lawanannya. Masih pada pemeriksaan nervus trigeminus, kita akan melakukan gerakan sentakan pada rahangnya menggunakan palu refleks. Ini pada gini. Seperti ini, ibu jarinya. Telunjuk kiri bawah dagu, agak dibuka ya. Baik, tidak ada gerakan atau respon tambahan dari sentakannya. Selanjutnya pemeriksaan kornea. Kita akan gunakan kapas yang kita lancipkan ujungnya. Nah, kita akan sedikit usapan pada lateral dari korneanya. Kita akan lihat respon dari bapaknya. Coba liriknya ke atas, Pak. Menutup atau tidak? Baik, menutup sebelahnya. Lakukan pada sebelahnya. Baik. Responnya menutup ketika kita berikan usapan pada lateral dari kornea. Artinya normal ya.
Tadi timbul refleks kedipan mata atau mata menutup, berarti bapaknya masih normal. Dalam menanggapi refleks atau usapan yang saya beri. Kemudian pemeriksaan nervus 7, nervus facialis, kita akan melihat fungsi dari otot fasial bawahnya. Responnya dari otot fasial bawah, Bapak bisa senyum dan memperlihatkan gigi Bapak? Ya, baik, normal. Normal karena sudut-sudut dari bibirnya itu simetris. Saat keadaan abnormal, respon mulut akan deviasi ke arah yang sehat. Sekarang kita lakukan pemeriksaan pada otot fasial atas. Untuk yang atasnya, motorik fasialis atas, Bapak menutup mata Bapak sekuat mungkin. Saya akan mencoba membukanya. Sekuat mungkin dan saya akan mencoba membukanya. Ya, Pak. Baik, normal ya. Katakan normal karena apa? Sekuat-kuat saya membuka akan tetap tertutup. Bapaknya menahan akan tetap tertutup matanya. Bisa naikkan alisnya seperti ini, ya. Kita lihat. Ya, naikkan. Ya, simetris ya, antara kanan dan kiri simetris. Antara kanan dan kiri simetris, artinya normal ya. Dan ada kerutan. Baik, tes selanjutnya yaitu tes 2/3 anterior lidah. Ini merupakan tes pengecap untuk mengetahui respon rasa pada lidah pasiennya. Apa saya berikan berbagai. Rasanya Pak? Manis. Ya. Ini Pak? Asin. Ya. Ya. Pahit. Terang. Asam. Dari keempat rasa tadi, Bapaknya betul semua ya. Kita bereskan terlebih dahulu. Oke. Pemeriksaan nervus 7 telah selesai. Selanjutnya pemeriksaan nervus 8 mengenai nervus vestibulocochlearis atau acusticus. Pada nervus 8 ini ada yang namanya uji Rine dan uji Weber. Kita menggunakan alat yang namanya Garputala. Uji Rine sendiri itu kita lakukan dengan tujuan membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara yang ada di dalam telinga. Kemudian uji Weber sendiri kita lakukan dengan tujuan untuk membandingkan hantaran udara antara kedua telinga, dekstra dan sinistra. Baik, kita lakukan uji Rine Garputala 512 Hz. Kita akan membunyikan Garputalanya secara lunak dan menempatkan tangkainya tegak lurus pada plano mastoid atau di belakang ini ya, di belakang meatus acusticus yang externus. Sini. Terdengar? Ya. Kita pindahkan ke depan. Atau ke di depan meatus acusticus externusnya. Terdengar? Terdengar. Sekarang sebelahnya. Di belakang, meatus acusticus internus terdengar. Di depannya? Terdengar. Baik. Berdasarkan yang dirasakan Bapaknya, tes Rine Bapaknya positif. Karena masih bisa mendengar kedua suara atau bunyi yang dihantarkan. Kemudian untuk pemeriksaan uji Weber, ya, di tengah-tengah dahi. Apakah kanan dan kiri mendengar? Ya. Sama tidak, Pak? Sama. Karena sama-sama mendengar, kanan dan kirinya tidak terjadi lateralisasi. Baik, selanjutnya pemeriksaan saraf ke-9 atau nervus glossopharyngeus. Ada dua pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama itu ada pemeriksaan refleks muntah, dan yang kedua ada pemeriksaan tes pengecap sepertiga posterior lidah. Nah, ini saya akan memasukkan alat atau spatel lidah ini ke batas faring ya. Dini faring ini bisa buka. Lidah biasa saja Pak.
Baik, terlihat ya tadi ada refleks muntahnya jika terkena dari palingnya. Baik, sekarang tes pengecap sepertiga posterior lidah. Sama ya dengan yang pada facialis tadi. Kita berikan 4 rasa, bapaknya, tapi di bagian bawah. Bisa di bagian bawah, Pak. Enggak, di bagian bawah. Ya. Rasanya, Pak? Manis. Baik. Baik, apa? Asin. Pahit, pahit. Asam. Baik. Bapaknya masih bisa mengetahui ya keempat jenis rasa tadi. Pada pemeriksaan nervus 10, nervus vagus, pemeriksaan pertama yaitu saya akan meminta Bapak untuk mengucapkan satu kalimat ya. Saya akan melihat disponi atau dysarthria yang Bapak rasakan, yang terjadi pada Bapak. Coba Pak, satu kalimat apa saja? Saya mau ke masjid untuk iktikaf bulan Ramadan. Baik, bagus ya Pak. Pada pemeriksaan tadi, pada uji perubahan bicara, Bapaknya normal ya, tidak ada disponi atau tidak ada dysarthria, di mana disponi itu adalah kesulitan bicara karena adanya paralisis di pita suara. Kemudian disponi dysarthria sendiri karena pasien mengalami kesulitan saat menghasilkan artikulasi. Hal ini disebabkan oleh paralisis vagal. Selanjutnya adalah pemeriksaan kontraksi soft palatum. Kontraksi soft palatum. Silakan Bapaknya berbunyi A terus. Coba ke saya Pak. Ya cukup. Baik, tadi saya melihat pada soft palatumnya itu masih simetris, tidak ada yang terangkat atau berbeda tingkat tingginya. Uvulannya itu tetap di tengah, bagian tengah. Artinya Bapaknya normal. Ujinya sederhana untuk melihat apakah Bapak bisa menelan dengan baik. Silakan menelan. Baik. Untuk meminum atau menelan tidak ada kesulitannya dan tidak menyebabkan tersedak. Bapaknya masih bisa bergerak, lakukannya secara normal dan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah nervus 11, nervus accessorius. Kita akan memeriksa dari otot-otot, yaitu otot sternocleidomastoideus, kemudian ada pemeriksaan otot trapezius. Ini untuk pemeriksaan otot sternocleidomastoideus ya Pak. Silakan. Baik, Bapak melawan tekanan saya. Ya, silakan. Sekarang sebelahnya. Cukup Pak. Masih respon normal ya, Bapaknya bergeraknya cukup bagus dan masih sangat aktif bergerak, normal gerakannya, aktif melawan gerakan yang saya berikan. Yang kedua, untuk pemeriksaan otot trapezius, saya letakkan tangan di sini, Bapak melawan tekanan saya, Pak. Ya, bagus. Cukup. Tadi saya sudah menahan dari otot bahu atau trapezius pasien, itu pasiennya masih melawan atau melakukan kontraksi yang baik kepada tahanan atau tahanan yang saya berikan. Beliau berkontraksi, itu kontraksinya simetris atau sama kanan dan kirinya. Baik Pak, sekarang adalah pemeriksaan yang terakhir yaitu nervus ke-12 atau nervus hipoglosal. Nervus hipoglosal ini termasuk pemeriksaan otot yang motoris. Baik, ada pemeriksaan motoris lidah. Baik Pak, bisa untuk membuka mulut dan lidahnya pada dasar mulut ya, coba. Baik, tidak ada atlasi ataupun artropi pada lidahnya. Kemudian julurkan lidah Pak. Ya, lagi. Baik. Tidak ada deviasi pada lidah. Baik, pemeriksaan hipoglosus ini normal semua. Tidak ada artropi, pasikulasi.
dan deviasi pada lidah Bapaknya. Baik, pemeriksaan saraf kranial, pemeriksaan ke-12 saraf kranial telah selesai. Baik, Pak Sopar, pemeriksaan ke-12 saraf kranial, saraf-saraf Bapak tadi telah selesai. Semuanya dalam keadaan normal atau batas normal, mulai dari saraf-saraf yang tadi motoris maupun sensoris. Apakah ada yang Bapak tanyakan? Tidak. Cukup? Baik, hasil pemeriksaan akan saya lampirkan nanti. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemeriksaan fisik dari ke-12 saraf kranial Bapak Soparudin telah selesai. Bapak Soparudin umurnya 58 tahun. Dalam pemeriksaan tadi, secara keseluruhan Bapaknya atau pemeriksaan yang telah dilakukan itu normal semua, dalam batas normal. Dan tidak ada, atau dengan kata lain tidak ada abnormalitas. Baik, sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.